Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Menggumuli kebenaran firman Tuhan, bergaul dan melakukan kehendaknya menjadi panggilan bagi tiap orang percaya. Bagaimana memahami penghiburan yang paradoks itu? Sebelum kita memikirkannya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Mengenal-Mu, melayani-Mu menjadi kesukaan dalam batin ini. Karena itu ajarlah kami menggali misteri kehadiran Tuhan di kehidupan, supaya kami tidak menjadi salah dalam melangkah, tapi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami berterima kasih. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kitab Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Matius pasal 11, 28 sampai 30, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudaraku yang kekasih, ada apa di dalam bacaan ini? Menarik kalau kita pikirkan bersama. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pertama kita melihat bagaimana undangan Kristus. Sebuah penawaran yang amat sangat menyenangkan. Marilah padaku yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara-saudara, di tengah kesulitan kehidupan, setiap orang pasti membutuhkan penghiburan. Di tengah beratnya beban yang harus dipikul, beratnya jalan yang harus dilalui, semua orang memerlukan kekuatan yang ekstra, semua orang memerlukan penolong. Itu hal yang lumrah, bukan? Dan jikalau kita ditawarkan bahwa akan ada yang meringankan beban kita, jikalau kita ditawarkan akan ada yang menolong kita, tidakkah itu menjadi kegembiraan yang luar biasa? Karena pertolongan yang datang di tengah kesulitan yang berjalan, waduh, itu menjadi amat sangat menggairahkan. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini menjadi kerinduan dan pemikiran setiap orang siapapun dimanapun. Karena itulah tiap orang akan berusaha di dalam hidupnya supaya dia sungguh-sungguh bisa lepas dari segala persoalan kehidupan. Dan karena itu setiap orang percaya berdoa dan memohon kepada Allah supaya mereka dibebaskan dan dilepaskan. Karena itu pula setiap khotbah selalu disampaikan dalam penghiburan yang penuh. Ayo berseru saja sama nama Tuhan, nanti semua persoalanmu beres. Jangan takut, berimanlah dan percayalah, maka semuanya akan selesai. Menarik. Saudara-saudara, Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala bukan ekor, di atas bukan di bawah. Wow, siapa yang tidak suka mendengar itu? Tuhan akan membuat engkau menjadi kaya dan tidak sakit, miskin. Engkau membuat engkau menjadi sehat dan tidak sakit. Siapa yang tidak rindu itu? Semua manusia membutuhkan itu. Karena itu ikutlah Tuhan supaya jalanmu menjadi mudah. Bukankah itu menggairahkan? Tentu saja. Itu harapan setiap orang. Karena itu ada kecenderungan, bahkan itu menjadi alasan kenapa orang beriman dan mau percaya di dalam beragama. Karena punya motif untuk mendapatkan kelegaan, kelepasan dalam kehidupan yang jadi persoalan. Apakah Alkitab menjanjikan seperti itu sesungguhnya? Apakah begitu kemudian kalau kita teriak kepada Tuhan maka semuanya menjadi selesai dan beres? Saudara-saudaraku, mari kita baca baik-baik bagian yang kita perhatikan tadi. Lalu kita memperhatikan dengan teliti misalnya tiap peristiwa yang ada dalam hidup ini. Penting. Kisah janda di Sarfat selalu dibuat orang menjadi kisah luar biasa. Cuma punya dikit tapi jadi banyak. Tapi tidak semua orang jujur terhadap bacaan itu. Bahwa dari bagian perikop itu, ketika musim kemarau usai, maka berangkatlah Elia. Dan janda miskin itu kembali pada kehidupannya semula. Hanya satu periode saat saja. Bagaimana dia mendampingi si janda miskin di Sarfat. Tapi tidak untuk seterus dan selama-lamanya. Melewati masa krisisnya. Lalu kembalilah janda itu dalam kehidupan kesehariannya. Sebagai apa? Ya janda yang miskin juga. Nah, karena itu penting untuk kita mengerti. Ketika Allah mau menjaga dan melindungi kita, tidak serta-merta kita menjadi seperti apa yang kita ingini.
Tuhan terlalu tahu apa yang baik buat kita. Banyak orang jatuh di puncak kejayaannya. Banyak orang dekat Tuhan justru di keterpurukan kehidupannya. Gak bisa diomongin kan? Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan di mana? Di pelarian ketika dikejar-kejar Saul terutama. Tapi jatuh di mana? Di istana. Disitulah dia tersandung kasus Betseba. Itu fakta. Sehingga dia menjadi pembunuh berencana yang luar biasa, menghabisi Uria. Ia menjadi perampok yang sadis. Di mana? Di kejayaannya di istana. Tapi bukan berarti kita tidak boleh jaya. Bukan berarti kita tidak boleh ke istana. Tetapi awas, jangan sampai salah langkah. Itu yang ingin dikatakan pada kita. Maka begitulah juga bagaimana sebetulnya sebuah sikap atau situasi yang paradoks di dalam penghiburan yang Tuhan berikan. Maka dia menawarkan, marilah padaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu siapapun engkau. Entah engkau miskin kaya, entah engkau tua muda, entah engkau sehat sakit. Ada janji yang luar biasa. Saudara mau janji itu? Saya yakin. Sebelum pun saudara menjawab pasti iya. Hanya orang aneh tentunya tidak mau penghiburan. Hanya orang aneh tentunya tidak mau kekuatan. Mana mungkin? Tetapi yang menjadi pergumulan dan persoalan kita menjadi penting adalah bagaimana memahami kalimat itu dengan utuh dan bukan sepotong. Sehingga Tuhan sepertinya menjadi pemberes persoalan. Sehingga Tuhan bukan lagi Tuhan yang memimpin, yang menuntut kepada kita bagaimana kita harusnya hidup seperti yang dikehendakinya. Kalau betul dia Tuhan, tempatkan dirimu sebagai umatnya. Kalau betul dia Raja, tempatkan dirimu sebagai hambanya. Kalau betul dia Hakim, bersikaplah takut dan gentar padanya. Itu ajaran Alkitab pada kita. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ketika dikatakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka apa yang mengikuti menarik. Aku akan memberikan kelegaan padamu semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Itu fakta pertama. Maka jikalau engkau mau datang, aku akan memberikan kepadamu kelegaan apa? Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikul aku yang kupasang. Orang sudah beban berat, jangan tambah yang berat, tambah dikit pun makin berat. Lah beban yang ada saja sudah berat, disuruh pikul lagi kuk yang Tuhan pasang. Iya apa-apaan saudaraku. Di mana penghiburan itu? Di mana kelegaan itu? Di mana kelepasan itu? Nah inilah sebetulnya yang salah paham banyak orang sehingga kemudian menjadi kecewa pada Tuhan dan berkata, saya udah doa seperti kata Pak Pendeta, saya sudah berseru ke surga siang malam, bahkan doa puasa 21 hari, tapi ternyata saya nggak dapat apa-apa, persoalan tetap ada. Saudara, semua orang berteriak. Terlalu banyak kisah yang kita dengar, kita bersyukur pada orang yang ditolong Tuhan. Tapi kalau seakan-akan semua kisah menceritakan betapa dunia ini menjadi luar biasa, betapa orang banyak yang diberkati Tuhan. Tapi kita lupa pada data-data. Meningkatnya jumlah orang yang stres. Bahkan memasuki tahun 2000. 1 dari 5 orang Indonesia ya, sangat berpotensi untuk berurusan dengan dokter jiwa. Di Amerika lebih tinggi lagi karena tingkat tekanan hidup yang luar biasa. Sayang, kita suka mengabaikan fakta. Lalu berimajinasi dengan seluruh selera dan ukuran kita tentang keimanan. Menjadi orang percaya seharusnya menjadi orang yang jujur. Menjadi orang percaya seharusnya menjadi orang yang bertanggung jawab pada kebenaran dan tidak memanipulasinya. Mari kita belajar yang semestinya. Penghiburan yang paradoks. Engkau berbeban berat? Iya. Engkau mengalami kesulitan? Iya. Engkau letih lesu? Iya. Apakah engkau ingin kelegaan? Iya. Pikullah kuk yang dipasang. Waduh, kita shock ya. Kuk yang kupasang. Loh, Tuhan pasang kuk, aku disuruh mikul. Padahal aku udah berat. Aku udah sulit. Bagaimana mungkin dalam kesulitanku? Bagaimana mungkin dalam situasi beratku? Aku disuruh lagi memikul kuk itu. Aku disuruh lagi memikul kuk itu. Betapa amat sangat sulit. Betapa amat sangat berat.
Nah, oleh karena itulah saudara yang kekasih, Cook yang disuruh pikul, yang dipasang dan belajar kepada Tuhan karena dikatakannya aku lemah lembut. Nah, apa Cook itu? Saudara, kalau kita biasa melihat lembu kerja membajak di sawah, ada kayu ya yang modelnya seperti U terbalik begitu ya, yang ditempelkan ke punggung lembu lalu ditarik. Maka bajak itu ditarik. Itulah Cook yang menempel di leher itu. Nah, kalau itu menempel persis, itu masuk di dalam leher lembu itu. Nggak bisa goyang-goyang, nggak jatuh itu. Karena udah diikat di sana. Menyatu dengan lembunya. Maka kemana dia pergi, begitulah yang di belakangnya ini terseret. Saudara-saudara, kalau Cook itu ditaruh di situ, artinya apa? Tambah beban. Cook itu apa ya? Oh, ternyata Cook itu adalah perintah Tuhan. Maka pikullah Cook yang kupasang, belajarlah kepadaku, artinya biarlah firman itu menyatu denganmu dan engkau belajar kepada Tuhanmu. Disitulah letak kelegaanmu. Artinya lagi apa? Bagaimana bukannya saya sakit lalu doa besok saya sembuh? Bukan soal bagaimana saya miskin lalu doa jadi kaya. No! Tapi bagaimana seharusnya saya hidup di dalam sikap yang semestinya. Seperti janda miskin yang miskin itu. Dan dia berdoa. Dan Tuhan menghibur dia. Dia diberi kelegaan. Karena dia belajar dari kehendak Allah. Membuat dia tidak pernah merasa miskin dalam hidupnya. Bahkan dia mampu memberikan dalam kemiskinan. Bahkan Yesus memujinya. Bukankah itu luar biasa saudara-saudaraku? Itulah pemaknaan keberimanan. Itulah keunggulan hidup orang percaya. Bukan bagaimana miskin jadi kaya. Tapi bagaimana orang miskin itu tetap kaya di dalam kemiskinannya. Karena jiwanya yang merdeka. Ia tidak terikat dan tidak tertindas oleh kemiskinan kuantitatif. Kemiskinan harta benda. Tidak membuat dia menjadi miskin di dalam jiwanya. Tapi banyak orang yang kaya dalam harta bendanya tapi miskin jiwanya. Sehingga mereka kaya dan memperkaya dirinya. Mereka tidak peduli pada situasi di sekitarnya. Mereka hanya hidup dan bersaksi tentang berkat Tuhan padanya. Tetapi mereka abai saat yang bersamaan. Terlalu banyak orang miskin yang memerlukan pertolongan tapi mereka tidak berbagi. Saudara, marilah kita belajar untuk mengerti firman Tuhan secara bertanggung jawab. Saya akan selalu berkata, Tuhan bisakah memberkati orang miskin jadi kaya? Banyak. Tuhan bisakah memberkati orang sakit jadi sembuh? Banyak. Orang mati hidup saja ada. Tapi maukah engkau menemukan kesejatian? Kekayaan, maukah kau menemukan kesejatian sehat itu? Itu di dalam Tuhan itu. Sehingga Paulus yang sakit bersyukur padanya. Duri yang berat tapi dia katakan, di kelemahanku, di sakit penyakitku, nyatalah kekuatan Allah. Wow, sakit apa yang bisa menindas Paulus? Mana ada lagi, nggak ada yang ditakutinya. Dia bersyukur bahkan untuk duri yang begitu berat, yang mula-mula dia berteriak supaya Tuhan mencabutnya. Tapi kemudian dia kuat tangguh karena dipikulnya Cook itu. Ditaatinya perintah itu dan dia tetap melayani Tuhannya. Janda miskin itu tak kehilangan harap dalam kemiskinannya. Ia kaya dan berbagi untuk sesamanya. Waduh, ini orang-orang luar biasa saudaraku. Oleh karena itulah ketika saudara membutuhkan penghiburan dalam kehidupan ini, entah di kemiskinan, entah di kekayaan, kedekatan dengan Tuhan, mengerti firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, itulah kemerdekaan. Itulah kemerdekaan. Itulah penghiburan yang sesungguhnya. Mungkin Anda kasihan melihat seorang janda miskin. Tapi bisa jadi janda miskin itu kasihan melihat saudara yang kaya itu. Aku memang janda miskin. Tapi aku tidak pernah pusing dengan kemiskinan. Aku jalani hari-hariku. Dan aku bersyukur untuk kasih Tuhan yang pelihara aku. Tapi bapak itu orang kaya. Banyak sekali hartanya. Namun sebanyak hartanya, sebanyak itu pula keluh kesahnya. Kasihan dia. Siapa yang patut dikasihani? Saudara bisa lihat. Itu realita hidup kita. Tapi mungkin saudara akan berkata, banyak juga orang miskin menjerit dan berteriak. Saya jawab, yes, betul. Karena mereka tidak menaruh harapnya pada Allah. Karena itu, yang menaruh harap kepada Allah bukan sekedar miskin jadi kaya. Bukan itu ceritanya. Tidak ada kemiskinan yang dirasakannya.
Janda miskin tolong, ingat. Ia merasa hidupnya kaya luar biasa. Saudara-saudara, itu Tuhan. Sehingga pembentukan di dalam sikap iman orang percaya itu menjadi tangguh, kuat. Tidak bisa dimakan oleh masa, tidak terganggu oleh situasi di sekitarnya. Kualitasnya itu luar biasa. Disitulah mereka terus belajar mengerti kehendak Tuhan. Sehingga mereka memikul kuk dan belajar kehendak Allah. Belajar firman itu. Kenapa? Karena dikatakan Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sudah barang tentu. Di kelembutan cinta kasih sayangnya ia mengajar kita apa itu kehidupan. Bagaimana menjalani dan melewati penderitaan. Itulah panggilan yang luar biasa. Karena kuk yang dipasang pada kita itu dikatakan apa? Kuk itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk yang kita pikul itu enak, beban kita itu ringan. Ini kan luar biasa setengah mati ya. Kuk yang kau pikul itu enak, beban pun ringan. Loh, kok kuknya jadi enak? Karena kuk adalah firman yang kita taati. Sehingga ini memang tidak menjadi mudah, saudaraku yang kekasih. Ya. Kalau ada orang dalam ketidaktahuan memusuhi engkau, berdoalah untuk musuhmu dan berkatilah mereka. Tapi kalau ada orang memutarbalikkan fakta dan cerita menjadi pemfitnah, telanjangilah dosa mereka. Itu Alkitab. Alkitab tidak suruh kita jadi konyol. Alkitab suruh kita jadi elegan. Tetapi di jalan kebenaran itulah ada kelegaan. Di jalan benar itulah ada kemenangan. Di jalan benar itulah ada kekuatan. Sekaligus ketaatan pada firman itulah penghiburan yang sesungguhnya. Jadi waktu kita menjalani, kita lagi mengalami, menikmati, memiliki penghiburan itu. Bukan nanti dan akan. Thanks God. Luar biasa ya. Saudara-saudara, indah sekali. Tapi ini memang misteri yang terasa berat. Menerobos. Karena itu, betullah yang dikatakan Alkitab. Cari dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenaran. Maka apa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Kesulitanmu, berat beban hidupmu. Itu akan kuat kau tanggung. Membuat kau kuat tangguh menghadapi kehidupan. Banyak orang frustrasi dalam keagamaannya, kecewa dalam doanya. Karena dia sudah diiming-iming. Kalau doa langsung selesai semuanya. Sehingga waktu dia doa tidak selesai. Diiming-iming. Dia puasa sekian lama. Waktu puasa juga tidak selesai-selesai persoalan. Kecewa. Kenapa? Karena ada janji yang diberikan kepadanya yang ternyata tidak terjadi. Siapa yang beri janji? Orang yang mengajar. Para pengajar. Para pengkhotbah. Para pendeta. Kan bisa jadi bahaya tuh. Padahal harusnya apa yang Tuhan ajar, itulah yang kita ajarkan. Jangan memberi apa yang orang mau dengar. Jangan memberi apa yang orang ingini. Tapi beri apa yang Tuhan katakan. Yang sejatinya manusia butuhkan, tapi mungkin tidak pengen. Coba pikirkan. Maunya kan kalau ada beban, langsung diangkat. Puji Tuhan, kan begitu. Bukan suruh pikul kuk lagi. Bukan suruh jalankan lagi perintah Allah mengikuti firman-Nya itu. Bukan dong. Tapi disitulah paradoksnya. Kenapa? Karena sejatinya kemenangan yang kau dapat itu bukan bebanmu itu yang menjadi lepas. Tapi waktu kau menjalani firman itu, engkau menjadi kuat menanggung beban. Padahal bebannya sih masih di situ sebetulnya. Artinya persoalannya. Tapi daya tahanmu naik kan gak jadi problem toh. Sehingga kalau tahu, oh begitu kau percaya bebanmu lepas, bebanmu hilang, bebanmu pergi, bebanmu sirna. Bukan. Tetapi bagaimana engkau tetap di dalam Dia dan engkau kuat memikul bebanmu itu loh. Wais. Hebat ya. Kamu masih ada beban? Oh tidak. Padahal kita lihat masih loh. Problemnya berat loh. Dia keluarganya masih gini. Masih butuh banyak. Anaknya sakit masih begini begitu. Tapi dia begitu tenang. Kemarin dia kolaps ngadepin persoalannya. Artinya apa? Daya tahannya sudah naik. Persoalan tetap di situ. Tapi itu bukan lagi masalah. Oh thanks God. Bahkan dia menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan orang melihat lalu terpana dan kemudian malu. Gila ya. Dia punya persoalan berat. Kita tidak. Tapi dia tidak menjerit. Kita cengeng. Gila lo luar biasa. Dia punya problem yang begitu luar biasanya. Kalau aku ngalamin udah gila tuh. Tapi heran ya. Dia tenang-tenang saja tuh. Itu kekristenan. Adakah kita menemukan itu? Susah. Yang ada semua cerita yang tampaknya mudah. Entah benar entah enggak tahu lah.
Karena kalau memang benar betapa mudahnya hidup ini, kan itu aja sebetulnya logikanya kan. Oh, dia berdoa langsung beres, oh puji Tuhan begini. Kalau gitu gampang sekali hidup ini. Apakah itu janji Alkitab? Tidak. Ingat Kristus bilang, kalau kau mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Di mana enaknya? Ingat yang dikatakan Paulus Filipi 1 ayat 29. Padamu dianugerahkan bukan hanya percaya, tapi menderita untuk dia. Di mana enaknya? Tampar kanan kasih kiri. Di mana enaknya? Berdoa untuk musuhmu. Di mana cocoknya? Tetapi itulah yang diajarkan dan dikatakan Alkitab itu kepada kita. Supaya engkau berbahagia ketika engkau dianiaya. Di mana logikanya? Tapi itulah ucapan bahagia yang Yesus ucapkan. Berbahagialah kau yang miskin, berbahagialah kau yang lapar, dan seterusnya. Kenapa itu tidak dikhotbahkan? Kenapa itu tidak diceritakan? Kenapa itu tidak dibawakan? Karena orang Kristen tidak suka itu. Sukanya yang enak-enak. Ini kita. Karena itu kita menodai kebenaran dan terjebak di dalam perangkap salah kita. Kita tidak hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang kekasih, penghiburan paradoks, yes, memang itu perjalanan iman orang percaya. Maka orang percaya akan berjalan di dalam pergumulan seperti itu. Nah, inilah perkelahian keimanan yang menunjukkan betapa unggulnya keimanan orang percaya. Memang kuk dipasang tapi ringan, tapi ini bukan kuantiti kilo ya. Ringan itu artinya menyenangkan hati sehingga kita menjadi suka. Berbahagialah orang yang bisa menyangkal dirinya, karena penjara pun menjadi tempat kesukaan baginya. Nah, itu para rasul. Maka mereka di penjara pun bisa nyanyi. Bagaimana membuat kita nyanyi di penjara? Mana ada? Kita cuma nyanyi kalau ada bahagia-bahagia. Oh puji Tuhan, saya kemarin jatuh, sekarang udah diangkat. Kemarin saya miskin, sekarang saya kaya. Itu kita berani cerita. Coba cerita, kemarin saya kaya, tapi sekarang saya jatuh miskin. Tapi disitulah aku mengenal Tuhan. Orang agak takut ceritakan itu. Apalagi kemudian kemarin saya kaya, sekarang miskin. Tapi belum ada yang bisa diceritakan. Namun aku kuat menanggung itu. Dan dia tunjukkan dalam hidupnya. Sulit menemukan keoriginalan dalam hubungan dengan Tuhan. Ini hidup. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita belajar mengerti janji Tuhan. Marilah kita belajar menghidupi kebenaran Tuhan. Marilah kita belajar untuk ada di sana dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Sehingga sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang memuliakannya dan menjadi kesaksian yang tidak terbantah. Penghiburan Tuhan selalu berlangsung paradoks. Ingat, berbahagialah kamu yang miskin. Berbahagialah, paling ekstrim kalimat yang agak, kalau miskin kita bilang mungkin miskin rohani masih bisa ya, lapar rohani masih bisa ya, lalu mau baca Alkitab dan seterusnya. Tapi berbahagialah kau yang dianiaya karena namaku. Itu telak. Betul-betul dianiaya. Tapi bagaimana orang mau bahagia tapi dianiaya? Kisah Rasul mencatat, ketika rasul-rasul itu dibawa ke majelis agama, maka majelis agama menanyai mereka. Namun majelis agama tidak menemukan salah. Lalu berundinglah mereka, akhirnya mereka bilang, mari kita lepaskan dia, kalau memang salah pasti terbongkar. Itu usul Gamaliel, gurunya Paulus. Maka dilepaskanlah Petrus dan kawan-kawan ini, kemudian Petrus kembali. Namun sebelum mereka dilepas, apa yang mereka dapat? Mereka disesah. Pada waktu mereka disesah, mereka keluar dari rumah kepala imam besar. Apa dicatat Alkitab? Maka bergembiralah mereka karena boleh menderita karena nama Yesus. Bacanya bingung kan? Mereka gembira kali itu karena mereka boleh menderita. Loh, ini apa? Tidak sakit kita bacanya ini. Tapi memang itulah kebahagiaan mereka. Kenapa mereka enggak rasa gentar? Enggak ada lagi. Mereka sudah merdeka. Makanya Petrus waktu diancam oleh para imam, jangan memberitakan Injil karena engkau akan dibunuh. Bagiku lebih baik taat pada Allah dari manusia. Mau bunuh aku silakan. Uish. Ini Petrus yang beda amat ya. Padahal kemarin menyangkal Yesus. Itulah penghiburan sejati yang sudah dimilikinya. Absolutely paradox. Ketika orang mempunyai sikap iman seperti itu, penyerahan yang total, di situ dia menemukan kemenangan yang besar. Samakan itu saudara-saudaraku. Karena itu bergaul akrablah dengan firman Tuhan. Jalanilah kehidupan yang Tuhan ajarkan padamu. Maka lihatlah betapa engkau kuat menanggung segala perkara di hidupmu karena dia. Tapi jangan mengiming-iming dirimu bahwa kalau kau doa bereslah seluruh masalahmu. Maaf, Alkitab tidak pernah menjanjikan itu. Tapi bereslah semua masalahmu karena kau bisa mengatasinya. Di ketaatanmu mengiring dia. Itulah janji Alkitab. Karena Alkitab bukan mantra.
Alkitab adalah kehidupan iman. Semoga saudara memilikinya. Jangan salah melangkah. Tuhan akan menolong kita. Pertolongan yang tepat arah. Dan membuat kita makin bertumbuh dalam kebenarannya. Amin. Kita berdoa saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terus ajar kami bergantung padamu. Murnikan iman kami. Sehingga kami tidak mencekoki pikiran kami dengan selera diri. Dan menjadikan doa mantra. Tapi bagaimana perilaku hidup kami berubah. Dan nyatalah betapa kuatnya kami menjalani hari-hari karena-Mu, di dalam-Mu, bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai di sini dimensi iman Kristiani. Ayo terus maju dalam hidup kita. Persoalan pasti datang silih berganti. Memang itu realita hidup. Tapi Tuhan akan memampukan. Pikul kuk yang dipasang. Belajar pada Dia sang kebenaran. Selamat menikmati. Shalom. Surga mulia ditinggalkannya, bukit gersang Golgota didakinya, di atas kayu salib Yesus ada, hanya untuk aku yang berdosa. Ya Yesus Tuhanku, hidupku untukmu, melayanimu, kerinduanku. Tolong aku selalu setia padamu, melayani, persembahkan jiwa bagimu. Ya Yesus Tuhanku, hidupku untukmu, melayanimu, kerinduanku. Tolong aku selalu setia padamu, melayani, persembahkan jiwa